Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ummahat wa akhwati fillah, juga para abah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Monggo kita di awal majlis di waktu duha, di kesempatan yang mulia ini, dan insyaallah kita masuk di bulan yang mulia. Kenapa? Karena kita masuk di bulan haram insyaallah. Bulan haram ada berapa jemaah? 4 ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sekarang kita di mana? Di Dzulqa'dah. Jadi Asyurul Hurum. Kita masuk di bulan haram. Berarti kita berada di bulan mulia. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita duduk di tempat yang mulia ini 1,5 jam ke depan, insyaallah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang diterima olehnya dan bisa menjadi pemberat timbangan amal kita. Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan di tempat yang mulia dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang terus semangat untuk beribadah sebagaimana semangat kita tatkala Ramadan insyaallah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat ini kepada kita sehingga terus kita bisa beribadah kepadanya. Salawat serta salam tidak lupa mudah-mudahan terus tersampaikan dan tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan dan menyebarkan sunnah-sunnahnya. Ummahat wa akhwati fillah rahimakumullah. Pagi ini kita ngaji bareng dengan tema apa jemaah? Menggapai ampunan Allah. Perlu kita ketahui bahwasannya faman ghafarallahu wa rahimahu fa huwa sa'id. Siapa saja orang yang diampuni dosanya dan dirahmati olehnya, maka dia akan menjadi orang yang akan berbahagia. Nas'alullaha lana wa iyyakum minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan ini. Allahumma amin. Tetapi sebaliknya, wa man lam yaghfirillah lahu, siapa orang yang tidak diampuni oleh Allah, fa huwa sadiyul khasir, dia akan menjadi orang yang merugi. Silakan dibuka surat ke-7, surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang ucapan Nabi Adam dan Hawa, Allah mengatakan, qala rabbana dhalamna anfusana wa
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Monggo diartikan. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Qala, mereka berdua berkata. Siapa jemaah? Siapa yang berkata di sini? Nabi Adam dan Hawa. Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan kalian berdua mendekati pohon ini, jangan mendekat, bahkan jangan memakan buahnya. Ternyata fa'azallahuma syaitan, keduanya digoda oleh setan. Bukan hanya mendekat, tapi justru apa? Memakan buahnya. Maka terusirlah Nabi Adam dan Hawa dari surga gara-gara apa yang mereka perbuat. Akhirnya bentuk penyesalannya apa yang mereka katakan, Rabbana dzalamna anfusana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri. Tatkala kami melanggar perintahmu, kami gak boleh mendekat ke pohon, tapi justru kami mendekat, bahkan memakan buahnya. Maka apa ucapan mereka berdua? Wa illam taghfir lana, kalau sekiranya jenengan ya Allah tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini ucapan Nabi Adam dan Hawa, meminta kepada Allah apa jemaah? Ampunan dan rahmat. Karena siapa saja orang yang tidak mendapatkan ampunan dan rahmat, dia orang yang merugi. Allah juga menyebutkan tentang ucapan Nabi Nuh alaihissalam di surat 11, surat Hud ayat 47. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, potongan ayatnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Surat Hud ayat 47. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasih kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Subhanallah. Wahai Rabb kami, kalau sekiranya jenengan tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, niscaya kami menjadi orang yang merugi. Padahal kita tahu jemaah, Nabi Nuh itu hidupnya panjang, 950 tahun berdakwah, lailan wa nahar, siang malam berdakwah, 950 tahun berdakwahnya, belum hidupnya itu. Kulo jenengan berdakwah berapa tahun jemaah? Kulo jenengan ngawas berapa tahun? Beliau dalam surat Nuh disebutkan 950 tahun berdakwah. Itu amalan yang bukan sedikit, betul. Tetapi mengharap ampunan Allah, makanya di surat yang ke-71 ayat 28 Nabi Nuh berkata, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Tuhan, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang masuk rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain pengampun. Masya Allah. Nabi Nuh yang tadi kita bilang 950 tahun berdakwah, yang tentunya amal soleh semua,
tapi tetap memohon Rabbil firli, ya Allah jenengan ampuni dosa saya. Padahal 950 tahun berdakwah, bukan amal yang sedikit, tapi tetap minta ampun kepada Allah. Kalau jenengan amalin pinten? Minta ampun berapa kali sudah? Beliau mengatakan tadi di surat Hud tadi, wa illa taghfirli, kalau sekiranya jenengan ya Allah enggak mengampuni aku, ya, wa tarhamni, dan enggak merahmati aku termasuk orang yang merugi. Karena siapapun orang nanti masuk surga dengan rahmatnya Allah. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Makanya jamaah, apa kata ulama? Talabul maghfirati minallahi du'aun muhimun wa alimun jiddan. Meminta kepada Allah ampunannya, ini perkara yang penting, doa yang sangat bermanfaat. Dan di antara cara mendapatkan ampunan Allah adalah mengucapkan istighfar. Contohnya ini apa? Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Sekelas Nabi Nuh, yang kalau kita mau masukkan juga beliau Rasul yang pertama. Di hadis di hari kiamat nanti, ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, pertama manusia menemui Nabi Adam, agar Nabi Adam meminta kepada Allah supaya Allah segera melakukan apa kalau bahasa kita, orang-orang itu dihukum, dihisab karena lama prosesnya. Tapi Nabi Adam angkat tangan karena bukan makomnya. Maka kemudian manusia menuju Nabi Nuh sambil mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus di atas muka bumi ini. Tolong mintakan kepada Allah agar Allah menyegerakan ya apa yang ingin Allah lakukan. Nabi Nuh angkat tangan karena dia mengatakan, ini bukan makom saya. Pergilah kalian ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim angkat tangan. Pergilah mereka ke Nabi Musa. Nabi Musa angkat tangan. Ke Nabi Isa angkat tangan, sampai Nabi Muhammad SAW. Itulah syafaatul uzma, maqaman mahmudah yang hanya Nabi bisa melakukan ketika di padang mahsyar. Poin kami adalah tatkala manusia datang ke Nabi Nuh, mereka mengatakan Anda Rasul yang pertama. Karena kalau Nabi Adam itu Nabi, bukan Rasul. Nabi bukan Rasul, tapi Rasul pasti Nabi. Makanya jumlah Nabi lebih banyak dari jumlah Rasul. Pernah dengar hadisnya? Jumlah Nabi berapa jemaah? Halo. Jumlah Nabi berapa jemaah? Pinten? 124.000. Jumlah Rasul berapa? Sekitar 315 dalam hadis Ahmad. Cuma yang sering disebut di Quran sekitar berapa? 25. Lah, salah satunya Rasul yang mulia siapa? Nuh. Bahkan beliau termasuk ulul azmi. Nah, okay? Tapi lihat apa yang dia ucapkan. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Ya Allah, dengan sebutan dosa-dosa kula. Ternyata beliau pun orang yang mencontohkan kepada kita agar kita gak pelit mendoakan orang-orang terdekat kita, wali-walidayya, dan ampuni dosa kedua orang tua kami. Karena memang semua syariat Nabi memerintahkan kita untuk berbuat baik sama orang tua. Silakan dibuka surat kedua Al-Baqarah ayat 83. Langsung diartikan monggo. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila. Monggo diartikan. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan
Tuturkanlah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu menjadi pembangkang. Baik. Ini syariat kepada siapa? Bani Israel kan? Bani Israel ini umatnya siapa ya, Pak? Umatnya Nabi Musa. Di situ diperintahkan apa? Menyembah Allah saja, nggak boleh berbuat syirik dan berbuat baik kepada orang tua. Gitu. Kalau untuk Nabi Muhammad sama banyak ayat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Sama banyak ayat. Maksud kami, para nabi itu mengajarkan untuk berbuat baik sama orang tua. Salah satu bentuk birrul walidain, calon-calon ustaz ini. Dan terus di antara bentuk baktinya kepada orang tua apa itu? Mendoakannya. Makanya kita sering diajari apa? Rabbil firli atau apa doa untuk orang tua. Nah, terus jangan sampai itu kita remehkan. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena ini bentuk bagaimana kita birrul walidain. Nabi Nuh alaihissalam mencontohkan itu, memintakan ampun untuk orang tuanya. Ternyata tidak hanya itu, Nabi Nuh, mohon maaf, tidak pelit mendoakan orang-orang yang seiman. Waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Dan ampuni ya Allah dosa siapa? Orang-orang yang masuk ke rumah saya, baik dari laki-laki yang mukmin maupun yang perempuan. Artinya apa? Mendoakan untuk kaum muslimin. Kula jenengan diperintahkan dan dianjurkan tatkala berdoa jangan hanya Rabbi firli atau wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, cukup dengan itu saja. Dan juga doakan siapa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Termasuk ini orang-orang yang beriman. Pun, tapi poin kami bukan membahas itu. Tapi pembahasan kami bagaimana ucapan Nabi Nuh atas dirinya sendiri. Rabbi firli. Meminta ampun kepada Allah. Itulah istighfar. Sehingga istighfar itu tidak hanya diucapkan bagi orang-orang yang habis berbuat maksiat. Tidak hanya diucapkan bagi orang-orang yang habis bergelimangan dengan dosa. Tapi istighfar juga diucapkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Bahkan para anbiya, para nabi mencontohkan kita untuk istighfar. Contoh yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kalau kita mengingat nanti Dzulhijjah ibadah kurban, pasti ingat siapa? Nabi Ibrahim. Silakan dibuka surat 14, surat Ibrahim ayat 41. Apa di antara ucapan Nabi Ibrahim jemaah? Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan orang kiamat. Poin kami penggalan yang pertama. Karena untuk poin yang kedua itu Nabi Ibrahim mengucapkan ini sebelum ada larangan memintakan ampun kepada orang tua yang kufur. Apa Nabi Ibrahim ucapkan? Rabbana ighfirli, wahai Rabb kami, ampuni kami. Sekelas Nabi Ibrahim, Khalilullah, Abul Anbiya, kekasihnya Allah, bapaknya para nabi. Kan gitu. Apa yang diucapkan beliau? Rabbana ighfirli, ya Rabb kami, ampuni kami. Sekelas siapa jemaah? Nabi Ibrahim. Para nabi, para rasul ada jaminan surga bukan? Iya. Tapi tetap apa? Minta ampun.
Kula jenengan dijamin surga betul. Maka butuh betul dengan istighfar, dengan minta ampun. Sangat butuh. Silakan dibuka lagi. Kita masuk ulul azmi aja biar gampang. Nabi Musa, Nuh sudah, Ibrahim sudah, Nabi Musa sekarang. Silakan dibuka surat 28. Surat Qasas ayat 16. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Musa alaihissalam yang kita kalau melihat dari Quran mulai Al-Baqarah sampai An-Nas banyak menceritakan Nabi Musa. Paling banyak, paling panjang. Apa yang beliau ucapkan? Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfara lah. Ayat 16. Surat 28 Qasas ayat 16. Dia Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ucapan Nabi Musa apa jemaah? Rabbi inni dzalamtu nafsi. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Seperti ucapan Nabi Adam tadi dengan siapa? Hawa. Cuma pakai Rabbana dzalamna. Tapi ini dzalamtu karena sendiri beliau. Sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri. Faghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Faghfara, maka Allah mengampuninya. Artinya tatkala beliau seperti ini, karena kejadian waktu itu tanpa sengaja beliau itu mukul seseorang terus mati. Pernah dengar kisahnya kan? Nabi Musa itu karena membela orang yang dari sukunya, mukul seseorang tanpa sengaja dengan pukulan, mati orangnya tanpa sengaja. Maka beliau merasa menyesal. Akhirnya katakan Rabbi inni dzalamtu nafsi. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah dosaku. Itu Nabi Musa. Baik. Kalau kita baca semua terlalu panjang jemaah. Para nabi mencontohkan kita. Tinggal dua saja lah. Nabi Daud alaihissalam yang Allah berikan kitab suci. Apa namanya jemaah? Nabi Daud Zabur apa Taurat? Baik, sepakat? Gak ada khilaf Zabur, silakan dibuka surat Shad, surat 38 ayat 24. Allah mengabadikan tentang Nabi Daud. Allah mengatakan fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Monggo. Surat Shad ayat 24. Dia berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambing itu untuk dimakan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada orang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kewajiban. Dan hanya sedikit telah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami memujinya, maka dia memohon ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Subhanallah. Nabi Daud alaihissalam fastaghfara rabbahu. Beliau meminta ampun kepada Allah sambil tersungkur sujud kembali kepada Allah. Sekelas Nabi Daud yang punya kitab suci, nama? Baik, terakhir pun contoh dari para nabi. Kira-kira banyak panjang ya. Nabi Muhammad SAW. Silakan dibuka surat Muhammad, surat 47 ayat 19. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk beristighfar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah,
dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal. Maka ketahuilah, maka ilmuilah, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali siapa? Allah. Kemudian wahai Muhammad, wastaghfir li dzambika, mohonlah ampun atas dosamu. Terus walil mu'minina wal mu'minat, atas orang mukmin yang laki-laki dan mukmin yang perempuan. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini memerintahkan siapa jemaah? Halo, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk apa? Istighfar. Yang kita tahu Nabi Muhammad maksud apa maksudnya? Terbebas dari dosa, tapi disuruh untuk istighfar. Lah, kenapa meliti yang malam? Makanya dari ayat-ayat di atas, apa yang ingin saya sampaikan jemaah? Poin pertama yang saya sampaikan dengan ayat-ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan istighfar itu untuk para anbiya dan para mursalin, para nabi dan para rasul. Kedua, begitu mulianya istighfar sampai mereka diperintahkan untuk itu. Maka tidak heran kalau Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul yang paling mulia, semenjak manusia pertama dilahirkan, ada di dunia, bukan dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah. Semenjak manusia pertama ada Nabi Adam, sampai nanti hari kiamat, beliau manusia yang teristimewa. Beliau banyak mencontohkan kepada umatnya istighfar. Padahal kita yakin Nabi Muhammad itu nanti yang membuka pintu surga. Surga tidak bisa dibuka oleh siapapun karena menunggu Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi pun mendapatkan al-wasilah, derajat yang tinggi di surga. Sampai kita sering mengatakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Al-wasilah itu adalah satu kedudukan di surga yang paling tinggi dan hanya untuk satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya siapa orang yang ketika mendengar adzan membaca sholawat terus berdoa dengan doa habis adzan akan dapat syafaat Nabi. Maka Nabi Muhammad karena manusia teristimewa mencontohkan kepada kita banyak riwayat untuk kita istighfar. Seandainya Nabi gak istighfar, tetap surga. Kalau jenengan, kita semua yang kadang tiap 5 menit berdosa, kadang mungkin 1 jam berdosa. Tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam sangat berpotensi berbuat kesalahan dan maksiat. Betul? Maka lebih butuh kita dengan istighfar. Baik. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan contoh teladan yang mulia. Faqala Ibnu Umar. Suatu hari sahabat Abdullah bin Umar bercerita, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marratin rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim wa fi riwayah rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kata sahabat Abdullah bin Umar, pada suatu saat saya pernah duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu saya duduk bersama Nabi dalam satu majelis, saya mendengar Nabi itu membaca istighfar yang saya hitung jumlahnya 100 kali. Berapa jemaah? 100 kali. Apa itu? Rabbi ufilli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ufilli, ya Allah ampuni dosaku. Wa tub alayya,
terimalah taubatku. Innaka, sesungguhnya engkau At-Tawwabur Rahim, Zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Satu riwayat mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Engkau Zat yang maha penerima taubat dan maha pengampun. Satu majelis oleh sahabat Abdullah bin Umar dihitung 100 kali. Jenengan nanti mawas istighfar niki zaman Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sampai 100. Satu majelis, satu kali duduk. Pertanyaan itu kalau jenengan sering duduk boten? Menawi duduk napa sing diwaos? WhatsApp. Oke, dan yang lain-lain ya. Maka monggo dikirim. Jadi ada dua riwayat ya. Bisa innaka atat tawwabur rahim, bisa innaka atat tawwabul. Baik. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai pernah bersumpah dalam hadis yang sahih rawahul Bukhari, kalau di hadis Abu Dawud, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, wallahi pakai waw qasam, karena huruf qasam itu ada 3 Pak, tuke. Waw, ba, ta. Itu huruf qasam. Wallahi, billahi, tallahi. Halo. Yang intinya demi Allah, gitu loh. Cuma pakai bahasa Arab, wallahi, billahi, tallahi. Yang umum adalah wallahi, demi Allah, sesungguhnya saya beristighfar dan bertaubat dalam sehari lebih dari 70 kali. Lebih. Satu riwayat mi'amar 100 kali. Kalau jenengan banyak Ustaz, sampai nggak bisa dihitung. Itu habis sholat itu. Sekelas Nabi Muhammad SAW begitu. Padahal nggak punya dosa. Kalau jenengan, Allah musta'an, hanya kepada kita minta tolong. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tanggal jenengan, jenengan kalau habis sholat duha baca apa? Sholat duha batin jamaah. Ustaz gak perlu bilang-bilang Ustaz. Yang saya tanya, jenengan sholat duha toh? Habis sholat duha baca apa? Baik. Aisyah Ummul Mukminin berkata dalam hadis Bukhari Adabul Mufrad nomor 619, kata Aisyah, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha." Suatu saat Nabi itu sholat duha dan Aisyah mengetahuinya. Setelah sholat duha, Nabi membaca istighfar dengan lafaz yang hampir sama dengan tadi, cuma dengan Allahumma, Allahumma ghfirli. Ditulis silakan. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Saya ulang. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sama dengan tadi toh. Kalau tadi kan Rabbighfirli, ini pakai Allahumma ghfirli. Sama, ya Allah, sesungguhnya aku minta ampun atas dosa-dosaku. Wa tub alayya, dan aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Terimalah tobatku. Innaka antat tawwabur rahim, karena Engkau Zat yang maha penerima tobat dan maha penyayang. Apa kata Aisyah? Hatta qalaha mi'amar roh. Nabi ternyata habis sholat duha baca ini 100 kali. Hadisnya hadis sahih sanadnya dalam kitab
Ada mufrad Imam Bukhari. Ustaz kok baru mendengar? Iya, karena belum buka hadisnya jenengan. Nah, ini kita ada mufrad. Cuma kebetulan saya bawa karena nanti saya habis sisa ngaji ini. Jadi habis dari sini nanti ke Dampit. Lain Dampit pulang nanti habis sisa ngaji lagi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Allahumma amin. Nah, seperti itu jemaah. Nabi habis sholat duha membaca Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bagaimana beliau mencontohkan meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Padahal dia nggak punya dosa, nggak punya salah. Ingin mengajarkan kepada umatnya untuk apa? Banyak istighfar. Terus seperti gitu, sanggup ya? Insyaallah. Ini kebutuhan kita, bukan untuk membahagiakan Allah. Ketika manusia semua gak istighfar, gak peduli Allah. Allah tetap maha kuasa. Tapi kita yang rugi. Baik, makanya orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik itu di antara cirinya, kalau dikatakan para nabi, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik itu cirinya apa? Juga banyak istighfar. Allah mengabadikan di dalam surat 59 ayat 10. Wa kadza ibadullahi sholihun yatlubuna al-maghfirah min Allah. Itulah orang-orang yang saleh. Apa kalau mereka mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-Hasr 10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Pengatur lagi Maha Penyayang. Apa ungkapan mereka? Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami. Terus mendoakan saudara-saudaranya yang beriman. Inilah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Jamaah, Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah mengatakan apa itu? Kata sahabat Abdullah ibni Busr, beliau mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Nanti orang itu ketika sudah meninggal jemaah ada di alam barzakh sampai hari kiamat. Ketika ditiup sangkakala dibangkitkan kepada mahsyar, nanti dihisab dan mereka akan dikasih catatan amal. Betul? Halo, dikasih sahifah catatan amal. Kata Nabi, tuba, beruntunglah, berbahagialah, liman wajada, siapa saja orang yang menjumpai dan mendapatkan apa itu? Fi sahifatihi, dalam catatan amalnya, istighfaron katsira, istighfarnya banyak. Jadi orang yang nanti mendapatkan catatan amal, kok isinya istighfarnya banyak, tuba, mereka akan beruntung, mereka akan bahagia. Dalam hadis yang lain, kalau tadi hadisnya Ibnu Majah, An-Nasa'i, hadis sahih, ada hadis Imam Baihaqi, hadis yang hasan. Kata Nabi, kata sahabat Zubair, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyuksir fiha minal istighfar. Man, siapa saja, ahabba, yang dia cinta, senang, tasurrahu sahifatuhu, catatan amalnya menyenangkan dirinya. Siapa yang ingin catatan amalnya menyenangkan dirinya, falyukthir fiha, perbanyaklah untuk mengisi catatan amalnya itu minal istighfar, dengan istighfar.
Di antara ciri orang yang akan bahagia nanti, tatkala menerima catatan amal, banyak apa? Istighfarnya. Silakan Anda memperbanyak atau mempersedikit. Kalau kita memperbanyak istighfar, kita akan bisa jadi orang yang bahagia. Tapi kalau Anda ingin gak bahagia, monggo, jangan banyak istighfar. Kan ada orang yang dapat catatan amal dengan tangan kanannya, betul? Dan ada yang dengan tangan kiri. Kita pilih yang mana? Jelas yang kanan. Tetapi yang kanan pun nanti isinya bermacam-macam. Maka kalau kita ingin bahagia, perbanyak dengan apa? Istighfar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah motivasi kami untuk membahas ini. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam hadits qudsi. Dalam hadits qudsi rawahu Muslim nomor 2577. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hambaku, laki-laki maupun perempuan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu mudah berbuat salah dan dosa siang maupun malam. Kalian itu sangat berpotensi berbuat dosa siang ataupun malam. Tapi Allah mengatakan, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Tapi aku, kata Allah, akan mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, mintalah kalian ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya akan aku ampuni semua dosa. Jadi Allah tahu dengan kebiasaan kita suka berbuat salah dan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan maha luas rahmatnya apa? Tetap akan mengampuni kita kalau kita minta ampun. Dan ini seolah-olah menjadi cemeti, cambuk untuk kita. Kalau kita ingin dapat ampunan Allah, bagaimana caranya? Minta ampun, istighfar. Istighfar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala ternyata menerangkan di Al-Qur'an juga tentang istighfar. Ternyata istighfar ini juga banyak di ayat-ayat Quran diiringi setelah kita melakukan amal soleh. Saya ulang, istighfar ini disebutkan oleh Allah kadang apa? Diiringi dengan setelah amal soleh. Silakan dibuka surat Muzammil, surat 73 ayat yang ke-20. Saya tidak akan baca dari awal, kepanjangan. Saya langsung potong saja. Allah mengatakan, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajrah wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Surat Muzammil ayat 20. Monggo. Dirikan sholat langsung. Dirikan sholat. Tunaikan zakat. Laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya dari sisi Allah. Sebagai balasan paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Masya Allah. Monggo dipersani jamaah. Saged direnungaken. Allah menyuruh untuk sholat, betul? Allah perintahkan untuk zakat, bahkan bersedekah. Setelah itu Allah perintahkan apa? Wastaghfirullah, minta ampun sama. Padahal habis sholat, habis zakat, memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, sedekah, ya. Terus apa? Istighfar. Kan sebenarnya yang pantas istighfar siapa? Orang yang habis
Tapi di sini orang yang setelah beramal soleh. Maka tidak heran Nabi SAW sendiri memerintahkan, bahkan mencontohkan, kalau kita habis sholat apa yang dibaca? Istighfar. Padahal habis sholat. Coba ada pertanyaan, kenapa Ustaz kok istighfar? Karena bisa jadi dalam sholat kita banyak kekurangan. Jasad fisik kita di musola rumah kita, pikirannya di pasar. Allahu Akbar, Al-Fatihah yang dibaca, ingat jemuran. Rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ingat gorengan. Bahkan sampai ada guyonan gitu. Tapi masya Allah, kadang nyata. Kalau Anda cari sesuatu sebelum sholat nggak ketemu, sholatlah. Nyari putar ke sepeda nggak ketemu, sangat sholat, lailing nanti. Subhanallah. Jadi setan luar biasa mengganggu kita pas sholat. Sebelum sholat nyari sesuatu, dompet nggak ketemu, Allahu Akbar, ini sampai bantal. Ketemu. Artinya ketika kita habis sholat, istighfar ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Karena mungkin banyak kekurangannya, gak ada kekhusyuan yang sempurna. Istighfar sama. Itu yang kita contohkan. Dan Nabi sebutkan itu. Begitu pula contoh yang lain, ini yang menarik untuk tambahan ilmu. Nabi contohkan istighfar setelah wudu. Nabi contohkan istighfar setelah wudu. Paham kira-kira? Mana Ustaz setelah wudu istighfar? Baik. Doa wudu itu ada 3 hadis. Doa wudu ada berapa Bu? 3 hadis. Insya Allah dengan hafal semua. Yang hafal. 1 hadis yang masyhur. Apa hadisnya? Ma minkum min ahadin yatawaddau fa yusbiqul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya kan? Siapa orang yang berwudu, salah seorang di antara kalian, dan membaguskan wudunya, terus membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan dibukakan pintu surga yang 8 dan silakan masuk yang dari mana saja. Hadis Muslim. Ini cara yang pertama doanya. Betul? Hafal semua loh? Yang kedua, riwayat Tirmidzi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hafal semua ya? Yang ketiga ini mungkin yang perlu kita belajar. Pernah dengar yang ketiga? Habis wudu doanya. Derek. Halo. Loh. Derek ya? Oh ya. Man tawaddoa. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, man tawaddoa, sinten tiyang sing berwudu, faqala, terus dia berdoa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Apa Ustaz? Kan doa majelis itu. Iya, doa itu juga doa habis wudu. Dan Nabi mengatakan, siapa orang yang habis wudu membaca doa tadi kayak doa majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi riqqin summa tubi'a bi tawba'in fala yuksaru ila yaumil qiyamah. Maka akan ditulis di kertas putih yang dialihkan di stempel, enggak akan rusak sampai hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Tabrani, hadisnya sahih. Ini yang saya maksud habis wudu istighfar. Nggih betul. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta ampun sama Allah. Inilah 3 doa dalam selesai wudu. Maka kalau dengan hafal yang pertama, kedua, alhamdulillah, ditambah 1 lagi. Saya yakin hafal. Soalnya yang majelis selesainya baca ini. Dibaca.
Istighfar selesai wudu. Dan hadisnya sahih. Mudah-mudahan nanti kalau wudu bisa diamalkan ya. Allahumma ini jamaah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu. Masih jam 10 ya, panjang insyaallah. Tidak hanya itu. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menerima surat An-Nasr. Apa surat An-Nasr teman? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Semenjak turun surat itu, Nabi di dalam sholatnya sering membaca pas rukuk dan sujudnya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nanti kepikiran yang biasanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi rukuk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sujud. Setelah turun surat itu, dan itu pertanda dekatnya kematian Nabi, Nabi memperbanyak mensucikan Allah dan istighfar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah rabbana rabb kami wa bihamdika. Segala puji untukmu. Allahumma firli. Ampuni dosaku. Ini di antara doa rukuk dan sujud. Lebih-lebih untuk ibu-ibu yang tua-tua cocok. Loh, kenapa Ustaz? Iya, Nabi semenjak turun surat itu kan mendekati kematian Nabi, betul. Nabi banyak membaca di mana? Rukuk dan sujudnya. Yang biasa kayak tadi itu. Bahkan disebutkan oleh Aisyah. Aisyah pernah berkata, "Ya Rasulullah, saya kok sering mendengar jenengan membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih." Ini satu paket. Padahal biasanya sendiri-sendiri kan. Subhanallah bihamdi, subhanallah kan sendiri. Istighfar sendiri. Enggak, ini langsung digandengkan. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim nomor 484. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, araka tughfiru min qouli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih." Nabi, kula kok sering mendengarkan jenengan baca ini. Ada apa ini ya Nabi? Kok enggak biasanya baca tasbih dan istighfar? Beliau menjawab, "Khabbarani Rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aktsartu min qouli subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih faqad ra'aituha." Allah mengabarkan kepadaku, sesungguhnya aku kalau melihat ada pertanda dari umatku, maka aku akan memperbanyak tasbih dan istighfar. Dan tanda itu ada. Apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yaitu Fathul Mekkah tahun 8 Hijriah. Semenjak turun surat ini, Nabi sering berzikir apa? Subhanallah wa bihamdi, terus astaghfirullah wa atubu ilaih. Coba angkat tangan, siapa yang wirid ini? Subhanallah. Ini sangat pas dengan orang yang tua-tua. Ustaz yang muda ya pas juga. Tapi yang tua lebih pas, kenapa? Cocok dengan apa yang Nabi berbuat. Karena surat ini surat yang pertanda 1 tahun lagi Nabi meninggal. Karena surat ini turun di tahun 10 Hijriah. Cuma menceritakan tahun 8 Hijriah ketika Fathul Mekkah. Bisa dipahami? Setelah turun surat ini, kata Ibnu Abbas, gak lama lagi Nabi meninggal. Makanya istighfar itu lebih banyak dan lebih harus sering dibaca yang tua-tua. Ini jemaah. Beliau membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik. Kemudian pertanyaan saya, jenengan pernah tahu enggak
ucapan Nabi ketika mau meninggal. Tatkala ada di pangkuan Aisyah yang awalnya minta siwak dari Abdurrahman, saudara Aisyah. Terakhir ucapan Nabi apa? Ada yang tahu? Katakan. Saya kasih hadiah minuman ya. Saya membawa hadiah, maaf. Apa jemaah? Allahumma pilih. Kalau bergembira guys, kalau anggap insya Allah. Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Pernah dengar? Hadisnya hadis Bukhari nomor 4440. Rawahul Bukhari an Aisyah annaha sami'at Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, tatkala Aisyah mendengar ucapan Nabi, tatkala Nabi berada di pangkuannya, karena Nabi itu meninggal di rumahnya Aisyah, di kamarnya Aisyah, di pangkuan Aisyah. Dan ini kelebihan Aisyah. Bahkan sebelum meninggal, air liurnya Nabi menyatu dengan air liurnya Aisyah. Kenapa? Waktu Nabi ketika mau meninggal, saudara Aisyah masuk membawa siwak, dan Nabi ingin siwak itu. Akhirnya siwak diambil oleh Aisyah, yang kotor dibuang, terus dilembutkan oleh Aisyah. Dilembutkan. Setelah lembut dikasihkan kepada Nabi SAW. Air liur Aisyah di siwak itu menyatu dengan air liurnya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir beliau dengar dari Nabi, Allahumma firli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, rahmati aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan kumpulkan aku bersama teman-teman yang baik. Jamaah, siapa itu? An-Nisa 69. Itulah yang sering kita meminta, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. An-Nisa ayat berapa? Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang bersahaja, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baik. Subhanallah. Itulah diantara ucapan Nabi yang terakhir. Apa intinya jemaah? Allahumma firli, minta apa? Minta ampun. Warhamni, minta apa? Rahmat. Subhanallah. Jemaah, satu hadis lagi. Setelah itu baru kita berikan contoh cara-cara istighfar. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Nabi, tolong ajarkan kepada saya satu doa yang saya baca ketika saya sholat. Abu Bakar As-Siddiq minta kepada Nabi satu doa yang dibaca dalam sholat. Ada yang tahu? Bisa hafal ini kan? Maka Nabi mengajarkan, Allahumma inni dolamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Padahal Abu Bakar kira-kira masuk surga mana? Pasti surga. Pasti, karena ada hadis yang sahih. Tapi kenapa diajarkan seperti ini? Lihat isinya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku dzalamtu nafsi, telah mendolimi diriku sendiri, dzulman katsira, dengan kedoliman yang banyak. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak mendolimi diriku sendiri. Wala yaghfiru dzunuba illa anta,
tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, jenengan sepunten dosa kula. Maghfiratan min indik, yang itu ampunan dari dirimu. Terus warhamni, rahmati aku. Innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, saya kasih bocoran, ibu-ibu kalau ingin bisa banyak menghafal, silakan di HP jenengan diketik di Play Store, ketik Hisnul Muslim. Nanti diunduh, lihat doa sebelum salam. Di antaranya doa ini ada. Doanya siapa? Nabi untuk sahabat Abu Bakar. Padahal sekelas Abu Bakar As-Siddiq tetap minta apa di sini? Minta ampun. Seandainya nggak minta ampun, surga apa beliau? Surga. Lagu lo jenengan kadang nggak baca ini. Nggih, baca ini gimana? Baca insya Allah sama Ustaz Seutun aja. Baca insya Allah jamaah. Inilah beberapa contoh bagaimana para Nabi Muhammad sendiri, orang-orang soleh, Abu Bakar juga seperti itu. Ternyata mereka berbanyak istighfar. Oleh karena itu, mari kita berbanyak istighfar. Kita berbanyak istighfar. Bagaimana cara membacanya? Baik, istighfar itu macamnya banyak. Yang paling mudah diantaranya kita ucapkan Rabbighfirli, kayak doa di antara dua sujud. Atau Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau astaghfirullahaladzim. Atau astaghfirullah. Atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, gitu. Bahkan Nabi mengatakan dengan hadis ini, siapa orang yang membaca istighfar ini, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau astaghfirullahaladzim, dua-duanya boleh karena ada hadisnya. Siapa yang baca ini dalam satu riwayat dibaca 3 kali, dosanya akan diampuni meskipun seandainya lari dari medan perang. Astagfirullah wa atubu ilaihi, atau astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau yang paling bagus, sayyidul istighfar. Pernah dengar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Karena siapa orang yang membaca di siang hari, mohon maaf, atau di pagi hari sebelum sore meninggal, ahli surga. Siapa yang baca di malam hari sebelum pagi, dia meninggal masuk surga. Sayyidul istighfar kita baca. Dan kita gak perlu merasa kuatah Ustaz. Enggak, tetap kita butuh banyak. Tadi saya contohkan tempat-tempatnya. Lah, terakhir saya singkat karena waktunya biar katanya jawab. Ternyata jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat istighfar? Ini yang biasanya sering dikejar. Apa manfaatnya Ustaz? Satu poin yang kita bahas apa? Akan mendapatkan ampunan Allah. Tadi, siapa orang yang meminta ampun kepada aku akan aku ampuni. Itu satu poin yang perlu kita dapatkan, pahamkan. Jadi itu. Kemudian jamaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kita akan mendapatkan kebaikan dunia. Kebaikan dunia. Suatu hari ada seseorang menemui Imam Hasan Al-Basri. Dia curhat, ya, wahai Imam, saya ini lama gak punya anak. Apa solusinya? Bacalah istighfar. Orang yang kedua datang kepada beliau, wahai Imam Hasan Basri, seorang tabi'in dari Basrah, Irak, ya. Saya ini punya kebun, gak berbuah, bahkan juga kering lah, gak ada hujan, gak berbuah juga gak hujan, ya. Dua kasus dengan dua orang yang berbeda. Kata beliau, bacalah istighfar. Sampai muridnya itu yang bernama Rabi bin Sobih berkata, wahai Imam, ada orang punya kasus gak punya anak, kebunnya itu gak berbuah,
tanahnya kering, gak ada hujan, kok semuanya dikasih apa? Suruh istighfar. Apa kata Imam Hasan Basri? Itu bukan jawaban saya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka. Surat Nuh, surat 71 ayat 10, 11, 12. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Oh. 10 dulu. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Lanjut. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit padamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Masya Allah. Imam Hasan Basri menukil jawaban Nabi Nuh atas kaumnya. Hei Nabi, hei kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah. Yang hasilnya apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akan Allah turunkan apa? Hujan. Makanya kadang hujan itu enggak turun karena apa? Maksiat. Kalau bukan Allah enggak sayang sama hewan, mungkin enggak akan dikasih hujan. Karena kadang manusia itu kalau sangat durhaka sama rohnya, maka disuruh istighfar biar hujan turun. Terus apa? Dengan istighfar akan wayum ditukum bi amwal, akan memperbanyak harta. Siapa yang enggak ingin bisnisnya lancar? Ya, ingin dong. Bagi solusinya apa? Di antaranya banyak istighfar. Jangan kedukun. Jangan ke orang pintar, dalam tanda kutip kata orang sekarang, orang pintar dia bodoh ya. Jadi datanglah kepada Allah, karena Dia Allah itu Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberi rezeki. Minta sama Allah, bukan sama dukun. Dan ancamannya keras. Man ataka hinana arrafan fasal unsaiin lam tuqbal lahu salat arba'ina yaum aw laila. Siapa orang yang datang ke dukun atau tukang ramal, bertanya saja sesuatu, enggak diterima salatnya 42 malam. Apalagi membenarkan. Nah, sekarang banyak orang yang dikit-dikit dukun. Sampai ada ungkapan guyonan tapi nyata. Kalau ada toko yang laris, yang ditanya apa? Kita didukuni. Betul ya Pak? Bukan amal apa yang jenengan amalkan dalam petunjuk Nabi. Enggak, dukuni gini. Allah musta'an ya. Baik, memperbanyak harta. Wabani, memperbanyak apa? Anak. Dan menjadikan kebun-kebun berbuah dan sungai-sungai. Ini jawaban siapa? Imam Hasan Basri. Ketika ada orang punya masalah di atas, maka istighfar itu adalah solusi untuk apa? Masalah dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang selanjutnya, istighfar itu menjadi penghapus dosa. Yang saya bilang tadi. Saya ditulis ayatnya. Surat keempat ayat 110. Surat An-Nisa 110. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahimah. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Oke, siapa yang berbuat salah atau berbuat dolim pada dirinya terus istighfar, pasti dia akan menjumpai Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, terakhir saya tutup dengan hadis qudsi. Karena sampai setengah 11 ya. Allah berfirman, ini mohon dicatat penting. Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam. Siapa itu sama? Kita masuk betul? Ya. Karena kita bukan anak kerah. Karena ada orang mengatakan
manusia turunan. Iya, ada orang mengatakan manusia turunan kera. Siapa? Oh, iya. Kita anak Adam pak anak kera. Paham yang saya sampaikan? Jadi kita ini dari mana pak? Turunan yang mulia Nabi Adam, bukan turunan kera. Ya benar Adam, wahai anak Adam. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama berdoa kepadaku dan mengharap dariku, aku akan ampuni semua dosamu. Atas apa yang kamu perbuat, aku gak peduli. Selama berdoa kepadaku, mengharap ampunanku, aku akan ampuni semua dosamu. Aku gak peduli. Allah lanjutkan, ya benar Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dunubuka ananas sama. Seandainya dosamu setinggi awan di langit. Allahu Akbar. Seandainya dosamu setinggi awan di langit. Pernah ada yang ukur awan berapa coba di langit? Menunjukkan apa? Banyaknya. Summa astaghfartani, terus kalian beristighfar kepadaku. Ghafartu laka wa la ubali, aku akan ampuni dosamu, aku gak peduli sebanyak itu. Ya benar Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau seandainya kamu mendatangi aku sebanyak bumi dosa, summa lakitani, tatkala kamu kemudian menemui aku meninggal, la tusyriku bihi syai'a, tidak berbuat syirik sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka akan aku berikan ampunan sebanyak itu pula, sepenuh bumi pula. Poin kita, poin yang mengapa-ngapa. Seandainya ada anak Adam, dosanya setinggi langit, tapi dia minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampun. Allah maghfir lana dzunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma amin. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Tinggal sisa 12 menit. Mungkin ada yang bertanya, kami sudah wallahu a'lam bishawab. Tambal mic nggih. Kesane kepirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Allah yang Maha Karim, Allah yang Maha Rahman, Maha Pengampun juga. Ini dosa-dosa yang menyebabkan manusia itu, kalau kita selalu beristighfar, insya Allah Allah mengampuni. Tapi Pak Ustaz, bagaimana dengan dosa sesama manusia? Untuk penghapusannya bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata-kata kita meminta maaf kepada manusia itu, ternyata manusia itu tidak memaafkan kita. Ada juga yang saling memaafkan. Itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, kita jawab dari dua sisi. Sisi yang pertama, di antara ciri ahli surga yang Allah sebutkan dalam surat ketiga, surat Al-Imran ayat 134, yaitu mereka orang-orang yang suka memaafkan manusia. Wal afina 'anil nas. Orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia, ciri ahli surga di dunia. Karena 133 menceritakan apa? Bersegeralah kalian mencari ampunan Allah dan surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang suka memaafkan manusia itu ciri ahli surga. Sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an pernah menemui Nabi dan beliau minta nasihat.
Nabi, tolong nasihati saya. Maka beliau dinasihati dengan 3 hal yang semuanya berat, tapi ini amal yang sangat besar pahalanya. Pertama, sil man qata'aka, sambung orang yang memutus denganmu. Ada saudara kita yang memutus silaturahim, kita sambung, berat. Tapi disuruh. Makanya silaturahim itu besar pahalanya. Kedua, wa'fu man dolamaka, maafkan orang yang mendolimi kamu. Berat betul. Suatu saat jenengan tahu ada orang yang ngambil sandal jenengan, ketahuan, kira-kira dimaafkan apa? Terus begini, wah Pak Ustaz, eman ya. Subhanallah, memang berat. Tapi itulah perintahnya. Selama kita yang didolimi, yang disakiti, udahlah memaafkan. Sebagaimana Nabi SAW banyak kisah mudah memaafkan manusia. Bahkan tatkala ada orang yang mau membunuh Nabi ketika habis perang, Nabi maafkan. Dan yang ketiga, wa'ati man haramaka, berilah orang yang pelit kepadamu. Kita ngasih orang yang pelit sama kita. Contoh, ada tetangga kita gak pernah ngasih sama kita. Kira-kira gimana kalau kita? Sama kan, dibalas kata kasih sampean. Tapi justru apa? Perintah Nabi apa? Orang yang pelit sampean kasih. Orang yang dolim kepada jenengan maafkan. Orang yang putus silaturahim, sambung. Ini berat, tapi amal yang berat, amal yang sangat besar pahalanya. Baik. Sisi yang lain, ketika kita punya kesalahan kepada orang, maka tidak cukup hanya minta ampun kepada Allah, menyesal perbuatan kita, berazam gak mengulangi, gak cukup. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ketika bahas masalah taubat, wa in kanat al-ma'siyah tata'allaqu bi adami fasurutuha arba'ah. Kalau kesalahan itu berhubungan dengan manusia, supaya diterima dan diampuni oleh Allah, ada 4 syarat. Ada berapa jamaah? 4 syarat. Kalau dengan Allah, apa itu? Berhenti maksiat, 1. Kedua, menyesal. Ketiga, janji gak mengulangi. Kalau dengan manusia ada tambahan, apa? Meminta kehalalannya. Contoh, Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, "Man kanat indahu madlamatu li akhihi falyatahal minhu al-yawm." Siapa orang yang mendolimi saudaranya, maka mintalah kehalalannya sekarang di dunia. Artinya kalau jangan ngambil sandal dia, ya kembalikan. Kalau jangan pernah menggibahi dia, ya tetap minta maaf kepadanya. Ini syarat untuk supaya kita diampuni oleh Allah karena berhubungan dengan dosa manusia. Maka tidak ada salahnya, dan ini nggak menunggu satu Syawal, meminta maaf kepada yang kita pernah salah. Cuma kadang sebagian tiang kan nunggu Ramadan selesai baru napa minta maaf, ujung-ujung itu loh. Kosong-kosong ini. Apa kosong-kosong ini? Mohon maaf lahir batin ya. Itu kan istilahnya minta maaf. Padahal yang sunnah harusnya apa yang dulu? Taqabbalallahu minna wa minkum dulu, baru setelah istilah. Nah di sini Bu, terus kalau berhubungan dengan anak Adam memang harus apa? Meminta maaf atau meminta kehalalan dan mengembalikan haknya. Jangan hanya minta maaf tapi duitnya tetap gak dibayar, utangnya. Atau sandalnya gak dikembalikan, jangan. Jadi kalau kita mendoliminya dalam harta, kita kembalikan harta. Contoh yang mudah adalah ketika misalkan suatu saat kita punya tetangga, mangganya sudah mulai masak, kita kepingin, kita singgah, kita ambil mangganya, gak izin, apa namanya itu? Mencuri. Terus habis ngaji, ternyata dosa ya, iya dosa. Maka datang ke orangnya, Bu, ampunten ya, kemarin lusa ngambil mangganya dengan jam apa ini? Haram kok diganti. Kalau minta ganti Bu, kami ganti. Gak apa-apa, wes mangga aja, alhamdulillah kan gitu ya. Jadi minta kehalalannya dan mengembalikan haknya.
dosa kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Ada lagi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras dan yang jelas. Oh iya. Iya betul. Jadi saya tadi dijelasin sama Ustaz tentang nanti insya Allah kalau akan menghitung semua istighfar kita dikalkulasi sama Allah. Seandainya kita itu kadang-kadang kita Nah, betul. Kurang jelas ya. seandainya dan tadi yang dijelaskan Ustaz bahwa semua istighfar itu akan dikalkulasi sama Allah. Nanti seandainya kita itu manusia biasa Ustaz, kadang-kadang kita itu istighfar itu hanya sekedar istighfar dan dia memahami maknanya. Kalau seperti itu nanti apakah juga ada yang sama Allah atau gimana Ustaz? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam An-Nawawi menyebutkan zikir itu ada 3 macam. Ad-dzikru bil lisan, wad-dzikru bil qalbi, wad-dzikru bil lisan wal qalbi. Yang pertama zikir dengan lisan, yang kedua zikir dengan hati, yang ketiga zikir dengan hati dan lisan. Mana yang terbaik? Yang ketiga. Kenapa? Karena itu yang mulia. Lisannya mengucapkan astagfirullah, hatinya harus apa? Connect. Ya Allah, ampuni saya. Itu yang terbaik. Tetapi kadang sebagian manusia memang hanya lisannya saja. Maka ini perlu pendalaman, perlu tambahan ilmu. Subhanallah, subhanallah. Jangan hanya lisan, tapi hatinya harus hadir. Tetapi memang ada kalanya satu saat kita nggak zikir dengan lisan karena nggak boleh. Contoh, mohon maaf, zikir ketika buang hajat. Masuk WC kita berzikir Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi kalau buang hajat, zikir apa kita? Zikir qalbi, bukan alhamdulillah, enggak bisa, enggak boleh jika keluar semua ya. Tetapi secara umum yang terbaik zikir hati dan lisan. Maka bagaimana Kak Ustaz kalau seandainya, ini seandainya zikirnya hanya dengan lisan saja? Maka wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan masuk karena Allah itu maha luas rahmatnya meskipun kurang sempurna. Karena apa? Siapa orang yang minta ampun? Bisa jadi memang hanya lisannya. Tetapi yang saya ketahui dan kita motivasi untuk jadikan, maka hadirkan hati. Karena itu memang yang dituntut. Sebagaimana kita sholat, mohon maaf, ketika kita sholat itu kan zikir lisan, zikir hati dan jawari. Ketika orang itu dengan sholat 5 waktu, sama satu orang di sampingnya dan satu orang. Misalkan sholat 5 waktu sendiri-sendiri, bisa jadi yang satu orang ini pahalanya sempurna karena khusyuknya sempurna. Bisa jadi yang sebelahnya tidak sempurna. Kenapa? Karena nggak khusyuk sempurna. Maka kami nasihatkan hadirkan hati, terus. Ustaz kalau nggak hadir gimana? Kok hanya lisan saja? Mudah-mudahan tetap dihitung pahala. Kenapa? Karena kita sudah menggerakkan lisan dan membasahi lisan kita. Dan Nabi pernah mengatakan ketika ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, syariat Islam itu banyak, tolong dipersingkatlah. Apa kata beliau? La yazalu lisanaka rotban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu bahasa dengan zikir kepada Allah. Maka yang utama tadi zikir hati dan lisan. Tapi kadang kita hanya lisan saja atau kadang hati saja. Tapi tetap sama-sama zikir, tapi yang paling utama tadi. Maka mudah-mudahan kita semua bisa yang lisan dan hati. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir bonus. Enggak apa-apa kita tambahan waktunya ya. Terakhir deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Disebutkan dalam surah Allah ayat di surat itu kan istighfar itu mencakup semuanya Ustaz. Kalau kita banyak masalah misalnya kita ada itu banyak masalah. Kalau kita berdoa itu kita nggak usah merinci boleh ya.
sama ini Ustaz. Kita kan kalau di jalan itu kan sudah memang berbanyak doa. Ini saya di Ustaz ya. Itu kan yang sering saya dengar istighfar Ustaz. Tapi kodarlah kita juga manusia biasa Ustaz ya. Kalau ada orang yang misalnya yang malu gitu ya, itu kabungan kita itu istighfar Ustaz. Tapi karena ada orang yang ini itu bukan istighfar yang kita ucapkan Ustaz. Ucapan lain Ustaz. Bagaimana kiatnya Ustaz? Ada tabungan kita sudah istighfar Ustaz. Jamaah yang diberkati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 33 ayat 41 insyaallah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Secara umum kita disuruh untuk berzikir yang banyak, betul? Al-Ahzab 41 ya. Betul. Kita disuruh untuk berzikir yang banyak. Tapi kemudian ulama memberikan nasihat. Zikir itu diutamakan zikir yang muqayyad sebelum yang mutlak. Apa itu Ustaz? Zikir yang kita dahulukan itu zikir yang Nabi contohkan di keadaan tertentu dan zikirnya tertentu. Contoh, kalau kita masuk WC, kita baca zikir yang muqayyad dulu. Zikir yang Nabi contohkan masuk WC. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Meskipun kita itu boleh tak kalau mau masuk WC, subhanallah, 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 subhanallah. Boleh tak? Boleh tak kita mau masuk WC baca itu? Boleh apa tidak? Boleh, kan tidak ada larangan. Cuma yang lebih utama zikir muqayyad dulu. Kalau di dalam WC-nya jangan, sebelum masuk. Bukan di dalam WC, sebelum masuk. Sama, kalau Anda naik kendaraan, yang utama baca zikir naik kendaraan dulu. Bagaimana caranya? Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus senyum. Kenapa kok senyum? Kata sahabat Ali, saya seperti ini melihat Nabi. Nabi kalau naik kendaraan habis baca doa senyum. Itu yang kita dahulukan. Terus ketika naik kendaraan kok turun, kita dahulukan baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kok pas naik Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa? Karena Nabi contohkan itu. Sunnahnya seperti itu. Selain itu, dan jalannya datar Ustaz, kan gak ada zikir khusus, bebas, silakan. Kenapa? Karena bebas. Maka ini mutlak. Lah, jamaah, cuma memang kadang ada sebagian orang tuh yang refleks. Karena biasa zikir istighfar terus. Naik juga istighfar, turun juga istighfar. Misalnya, ini kurang tepat, kurang bagus. Meskipun boleh dapat pahala, dapat. Cuma yang tepat kalau turun baca apa? Subhanallah, subhanallah. Pas dengan perintahnya. Naik, Allah Akbar. Meskipun boleh istighfar, meskipun boleh sholawat dan yang lainnya, tapi yang tepat karena momennya khusus, zikirnya khusus baca itu. Lah, itu yang harus kita utamakan dulu, ya. Meskipun boleh kita spontan, astagfirullah dan yang lainnya, dan itu kita biasakan. Bahkan boleh spontan itu dengan yang lain. Jangan seperti sebagian orang, spontannya apa? Kebun binatang. Paham? Saya beri contoh lah. Atau kalau orang Padang nasi dibungkus. Nasi dibungkus, paham? Ya, kata-kata kotor itu. Saya nggak contohkan, nggak berani saya di sini. Nasi dibungkus, masya Allah jelas. Bahkan luar biasa. Monggo dibiasakan kalimat thayyibah, masya Allah. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan kita istiqomah. Karena siapa orang yang istiqomah mengucapkan itu, insya Allah bisa jadi akhir ucapannya itu. Sebagaimana banyak kasus, mohon maaf, orang yang terbiasa main sekak, catur, ternyata pernah ada kejadian ketika nazar, kan disuruh tawakil la ilaha illallah kan, apa yang diucapkan? Sekak, mati ya tidak. Padahal ditalkin
kalau seandainya yang lain mohon maaf, maka mari kita biasakan kalimat-kalimat thayyibah yang mudah-mudahan itu menjadi seolah-olah kebiasaan kita. Allahumma amin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti bersambung lagi Bu di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Dan ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Tentu banyak kekurangannya, cuma karena terbatasnya waktu, karena saya takut dengan kelamaan. Ya. Kalau kami mungkin sudah biasa. Di tempat kami kadang kita sampai 2 jam setengah. Cuma karena di sini sampai setengah 11, maka kami taat sama panitia ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat untuk kami. Kalau ada salah itu dari kami, dari godaan setan. Kalau ada yang benar, kebenaran itu dari Allah Jalla wa'ala dan perkataan Rasulullah SAW. Terima kasih untuk jenengan semua. Terima kasih untuk Pak Takmir dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Demikian kita akhiri dengan doa kafarah majelis.